Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Dan puasa kita dari hari pertama sampai hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita membaca ayat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tematik 5H subtema 3, pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 3. Yang kita akan pelajari hari ini yaitu menjelaskan pengaruh dan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air. Menjelaskan pengertian ciri-ciri gambar cerita, menggali informasi serta menguraikan urutan peristiwa dari teks non-fiksi, menjelaskan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat, dan yang terakhir menceritakan keuntungan dari adanya kegiatan keragaman ekonomi. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Manusia memerlukan air untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya untuk minum, untuk mandi, atau untuk mencuci. Sumber air masyarakat untuk aktivitas sehari-hari itu berasal dari tempat yang berbeda-beda. Ada yang berasal dari sungai, ada yang berasal dari sumur. Tapi seandainya sungai yang dekat lingkungan sekitar kita terpenuhi oleh sampah, apakah air yang ada dalam sungai tersebut layak untuk kita konsumsi? Tentunya saja tidak. Karena apa? Karena sudah tidak jernih kembali. Yang biasa kita gunakan untuk aktivitas kita sehari-hari adalah air bersih. Bagaimana caranya untuk agar tidak sampah menggenang di sungai tersebut? Caranya yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya, lalu menanam bibit-bibit pohon yang mana ketika hujan bisa menahan kita dari bencana longsor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air. Air dapat dikatakan bersih jika memenuhi kualitas tertentu. Kualitas air adalah kondisi air berdasarkan ciri-ciri fisik, kimia, dan biologinya. Kualitas air memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Berikut ya ciri-cirinya. Tapi sebelum masuk ke ciri-cirinya ada sedikit pepatah. Mari pelihara alam agar kita dapat memiliki masa depan yang baik. Dengan alam yang terjaga, maka masa depan kita akan lebih baik. Lalu ini adalah ciri-cirinya, itu air tidak berasa. Air yang berasa dapat disebabkan oleh zat organik atau bakteri atau logam yang masuk ke dalam air. Jadi yang layak kita untuk konsumsi adalah air yang tidak berasa. Air yang berasa itu tidak baik untuk dikonsumsi. Ya, karena air yang berasa itu bisa disebabkan oleh zat organik ataupun yang lainnya. Lalu air tidak berbau. Air yang berbau biasanya disebabkan oleh pembusukan zat organik atau bakteri atau pencemaran lingkungan oleh limbah industri. Jadi yang bisa kita konsumsi adalah air yang tidak berbau. Kalau air yang berbau itu tidak layak untuk kita konsumsi atau kita gunakan. Seperti yang ada pada slide tadi, yaitu gambar sungai yang mana di sungai tersebut dipenuhi oleh sampah. Yang lama-kelamaan sampah itu akan membusuk dan memunculkan sebuah bau dan nantinya tidak layak untuk dipakai. Jadi yang bisa kita pakai adalah air yang tidak berbau. Lalu air tidak keruh atau air bening. Air yang keruh dapat disebabkan oleh zat organik atau zat lain yang tercampur ke dalam air. Nah,
biasa kita temukan kalau di sungai ya, di sungai di sekitar rumah kita, ya apalagi kita tinggal di dekat industri-industri, ya apabila sungai tersebut terus bening atau tidak keruh, maka air yang ada pada sungai tersebut bisa kita pakai untuk kegiatan atau aktivitas kita sehari-hari. Apabila sungai tersebut airnya keruh, perlu dipertanyakan apa penyebabnya. Bisa jadi ada zat organik atau zat lain yang tercampur ke dalam air ini. Kalau ada zat-zat organik atau zat lain yang tercampur ke dalam air, tidak layak untuk dikonsumsi. Lalu yang terakhir adalah memiliki tingkat keasaman yang normal. Persyaratan air untuk diminum, mencuci, dan merawat tanaman itu berbeda-beda. Air untuk dikonsumsi baik diminum maupun memasak tidak boleh berwarna ataupun berasa dan berbau. Kualitas air yang baik sangat berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup dan lingkungan di sekitarnya. Berikut kegunaan air bagi makhluk hidup. Ternyata bukan hanya manusia saja yang membutuhkan air, tapi seluruh ekosistem dari manusia, hewan, dan tumbuhan itu membutuhkan air ya. Bagi manusia, air tersebut bisa dimanfaatkan untuk mandi, minum, mencuci bahan makanan sebelum dimasak, dan mencuci pakaian, dan masih banyak yang lainnya. Bagi hewan, air tersebut dapat dimanfaatkan untuk minum, membersihkan tubuh, dan mendinginkan tubuhnya saat berkubang atau saat berendam. Seperti apa saja binatang yang suka berenang? Gajah, badak, dan kuda nil. Dan masih banyak yang lainnya. Beberapa jenis hewan juga ada yang hidup di air. Apa saja hewan yang hidup di air? Yaitu ikan dan udang. Coba kalau air tidak ada di bumi ini, ya, ikan tidak akan ada, udang tidak akan ada. Makanya kalau ada air di bumi ini harus kita benar-benar jaga. Bagi tumbuhan, air ini bisa dimanfaatkan untuk proses fotosintesis. Beberapa jenis tumbuhan juga ada yang hidup di air. Tidak semua tumbuhan bisa hidup di darat. Ada juga yang hidup di air, misalnya seperti eceng gondok. Ya, kalau kalian ke dekat pemancingan atau rumah kalian, ya di lingkungan kalian terdapat sebuah empang, di situ ada sebuah tanaman yang menggenang di air, yaitu namanya eceng gondok ya. Jadi tanaman juga ada yang hidupnya di air. Apabila air tidak ada, maka manusia, hewan, dan tumbuhan kemungkinan tidak akan bisa hidup lama di bumi ini. Lalu kualitas air yang kurang baik juga dapat berpengaruh terhadap kehidupan. Misalnya sebagai berikut. Krisis air bersih di beberapa daerah menyebabkan warga terpaksa mengonsumsi air payau. Nah, apabila kita memiliki air bersih harus dihemat-hemat. Supaya apa? Supaya nanti ketika musim kemarau datang, kita bisa masih mengumpulkan air bersih. Banyak saudara-saudara kita di daerah terpencil sana yang ketika musim kemarau banyak kekurangan air bersih. Makanya kalau kita di sini masih bisa menikmati, harus bersyukur masih bisa menikmati air yang bersih, air yang layak untuk dikonsumsi atau digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Lalu air yang mengandung limbah rumah tangga seperti sampah organik dan menyebabkan berkurangnya kandungan oksigen. Coba kalian perhatikan gambar di samping. Air sungai yang kotor yang digunakan untuk mandi dan mencuci, sekiranya apakah layak air ini kita gunakan untuk mandi dan untuk mencuci? Kalau dilihat tidak akanlah layak. Kenapa? Karena airnya keruh. Air yang
tidak keruh atau air yang bening baru bisa kita pakai untuk kegiatan sehari-hari seperti mandi ataupun mencuci ataupun yang lainnya. Tapi kalau seperti ini bagaimana? Nah, makanya kita harus bisa menghemat air bersih. Lalu, nah ada gambar apa di sini? Gambar hijau-hijau. Apakah ini rumput? Ternyata ini bukan sebuah rumput. Ini adalah sungai yang ditutupi oleh blooming alga. Blooming alga merupakan suatu peristiwa meningkatnya populasi alga pada suatu ekosistem air. Blooming alga dapat terjadi baik di ekosistem air maupun di air tawar maupun air asin atau air laut. Biasanya diakibatkan oleh satu atau beberapa jenis fitoplankton yang memiliki pigmen warna, misalkan ada hijau, biru, ataupun merah. Blooming alga ini dapat disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Hal yang sering menyebabkan blooming alga adalah penggunaan pupuk yang berlebihan di lahan pertanian. Nah, ya, apabila kita menggunakan sesuatu barang harusnya sekedarnya saja, tidak usah berlebihan karena yang berlebihan itu tidak baik. Sampai di sini paham ya pentingnya air bagi manusia, bagi seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini. Jika tidak ada air, kemungkinan kita tidak akan bisa untuk bertahan hidup. Seperti yang sudah kamu pelajari sebelumnya, kualitas air sangatlah mempengaruhi kehidupan makhluk hidup dan lingkungan di sekitarnya. Makhluk hidup memerlukan air bersih. Air yang bersih dapat memelihara kesehatan makhluk hidup. Ya. Namun, tahukah kalian bagaimana cara memelihara ketersediaan air bersih? Nah, nanti kalian bisa baca sebuah teks non-fiksi yang ada pada halaman 88. Nah, yang ada pada slide ini kalian bisa lihat yaitu cover buku yang mana judulnya adalah Pahlawan-Pahlawan di Indonesia atau Pahlawan-Pahlawan Indonesia sepanjang masa. Apakah ini termasuk cerita teks non-fiksi? Ya, karena pernah terjadi di lingkungan sekitar kita, yaitu cerita sejarah. Oke. Setelah kalian membaca, pastinya kalian bisa mendapatkan sebuah informasi penting dalam teks tersebut. Lalu dapat diuraikan menggunakan peta pikiran. Masih ingat ya? Peta pikiran itu apa? Peta pikiran merupakan suatu cara mencatat yang kreatif. Ya, bukan merangkum lagi. Ini beda lagi. Membuatnya dengan cara membuat peta. Ya, efektif dan secara harfiah dapat memetakan pikiran-pikiran kita, apa yang kita dapatkan dari teks tersebut bisa kita tuliskan. Salah satunya dengan cara apa? Dengan cara menentukan ide pokok. Lalu catatlah kalimat penjelas dari ide pokok tersebut dalam bentuk poin-poin. Setelah itu, barulah kalian dapat menuliskannya ke dalam suatu bagan. Ini ada sedikit contoh yaitu peta pikiran. Yang mana peta pikiran itu seperti ini. Judulnya adalah mengolah sampah. Lalu tabel-tabel yang lainnya berisikan sebuah ide pokok yang didapatkan dari teks tersebut. Oke. Paham ya? Nah, pada pembelajaran sebelumnya kalian juga sudah mempelajari tentang urutan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi, yaitu ada apa aja? Pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Pernyataan umum ini biasanya berisikan sebuah masalah yang akan dibahas pada teks tersebut. Lalu deretan penjelas juga, deretan penjelas ini adalah sebuah penjelasan dari permasalahan tersebut. Lalu kesimpulan ini bisa berisikan sebuah penyelesaian dari permasalahan tersebut. Harus seperti mana, harus bagaimana. Kalian harus ingat ya urutan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Sampai di sini masih ada yang bingung bagaimana cara menentukan sebuah peta pikiran? Jangan lupa tentukan ide pokok. Ide pokok apa sih? Ide pokok intisari dari sebuah paragraf.
yang ada pada teks, baik teks non-fiksi ataupun teks fiksi. Oke. Salah satu cara untuk menjaga ketersediaan air bersih adalah dengan cara melakukan sebuah penyuluhan atau penelitian tentang pentingnya menjaga kebersihan air. Penyuluhan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya melalui buku bergambar atau buku cerita bergambar ataupun komik. Kalian sudah pernah mempelajari tentang gambar cerita ya? Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu peristiwa yang terjadi dalam sebuah cerita. Ya, gambar yang ada dalam cerita disebut gambar cerita. Gambar cerita ada bermacam-macam. Salah satunya yaitu gambar cerita berbentuk komik. Macam-macam komik antaranya ada komik strip dan komik humor. Apa itu komik strip? Komik strip adalah komik yang berisi beberapa kotak gambar pada komik tersebut. Lalu komik humor di sini adalah komik lucu yang berisi hal-hal yang dianggap lucu oleh penulis. Nah, ini ada sedikit contoh dari komik. Nah, ya, ini bisa kita katakan komik strip ya, karena terdiri dari beberapa kotak gambar pada komik tersebut. Ya, jadi kalian ingat ya, gambar cerita itu menceritakan suatu peristiwa yang terjadi dalam sebuah cerita tersebut. Bisa kita tuliskan ceritanya, cerita tentang bagaimana cara memelihara kebersihan atau ketersediaan air bersih. Bisa seperti itu ya, tergantung penulisnya masing-masing. Oke. Salah satu danau yang terdapat di Indonesia adalah Danau Rawapening yang terdapat di Semarang, Jawa Tengah. Sayangnya, di danau ini semakin terlihat tampak tidak terawat karena kurang lebih dari 70% permukaannya tertutupi oleh eceng gondok. Kalian tahu ya eceng gondok tadi? Tumbuhan yang tumbuh pada air. Padahal Rawapening digunakan sebagai masyarakat untuk mencari ikan. Banyak yang mencari ikan di situ. Keberadaan eceng gondok menyebabkan perahu pencari ikan sulit dikendalikan karena banyaknya tanaman eceng gondok. Meskipun demikian, tanaman eceng gondok dapat dimanfaatkan dan memiliki nilai ekonomis. Kok bisa, Pak? Ya, pengolahan eceng gondok menjadi kerajinan yang merupakan contoh kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi ada yang namanya produksi, ada yang namanya distribusi, dan ada yang namanya konsumsi. Apa itu produksi? Produksi adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi atau bahan jadi. Nah, lalu yang melakukan produksi bisa kita sebut produsen. Ya, contoh di sini yaitu adalah kalau kalian lihat dalam buku kalian halaman 93 yaitu balok kayu, yang mana balok kayu ini bisa kita gunakan, bisa kita olah menjadi barang jadi berupa meja, dan masih banyak bisa digunakan untuk menjadi bahan-bahan yang lainnya, entah itu membuat kandang ataupun yang lainnya. Itu yang namanya sebuah produksi, yaitu mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan yang sudah jadi. Lalu distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa hasil produksi kepada para konsumen. Kegiatan menyalurkan barang ya. Orang yang menyalurkan barangnya bukan distribusi namanya, tapi distributor. Dan yang terakhir adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan memanfaatkan atau menggunakan nilai suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ini biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yang mana orang yang melakukan kegiatan konsumsi ini disebut sebuah konsumen. Kalian bisa perhatikan gambar berikut ya. Yang pertama produksi, distribusi, dan konsumsi. Ini contoh gambarnya ya. Yang mana salah satu
PT memproduksi kendaraan roda 2 yaitu kendaraan bermotor. Ini memproduksi sebuah motor. Orang yang memiliki produksi ini bisa kita sebut sebagai produsen. Lalu ini ada kegiatan distribusi, menyalurkan barang ya. Kita bisa lihat ya, mobil mau mengantarkan barang itu adalah kegiatan distribusi. Tapi bagi yang mengantarnya, kita tidak bisa sebut seorang distribusi, tapi seorang distributor. Dan yang terakhir adalah seorang pembeli di pasar. Ini bisa kita sebut sebagai konsumen, yang mana semata-mata mereka melakukan kegiatan ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tanpa ada semua kegiatan ini, bisa jadi kita bisa tidak mendapatkan sebuah kesejahteraan. Tapi dengan adanya kegiatan ini, maka kesejahteraan masyarakat akan terjamin. Karena tidak semua daerah memiliki potensi wilayah yang sama. Keuntungan adanya keragaman kegiatan ekonomi. Perbedaan kegiatan ekonomi di setiap wilayah bukanlah penghalang untuk kita bersatu. Setiap daerah yang memiliki kegiatan ekonomi yang berbeda dapat bekerja sama untuk saling memenuhi atau saling melengkapi kebutuhan hidup masing-masing. Contoh, di sini ada petani teh yang sedang memetik daun teh, yang mana teh ini nanti akan bisa dikonsumsi oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Ya, tidak usah jauh-jauh ke dataran tinggi, tetapi dengan cara petani memetik teh tersebut lalu diolah oleh sebuah perusahaan dan nanti akan didistribusikan, lalu setelah itu secara tidak langsung para konsumen bisa membelinya di toko ataupun di warung-warung sekitar. Yang di sampingnya ada sebuah kegiatan juga yang berbeda, kegiatan ekonomi yang berbeda, yaitu seorang nelayan yang hendak mencari ikan di tengah lautan. Jelas berbeda. Ya, apabila kita ingin ikan laut, makan ikan laut, kita tidak usah perlu jauh-jauh ke laut. Karena apa? Karena seorang nelayan ini sudah mencarikan ikan untuk kita. Dan seorang nelayan ketika mendapatkan sebuah ikan, mereka akan menaruhnya di pasar tradisional ya. Yang mana di pasar tersebut atau di tukang sayur tersebut terdapat sebuah ikan. Jadi kita nggak usah perlu jauh-jauh ke laut. Mereka dapat bekerja sama ya. Para petani teh bisa menikmati segarnya ikan laut. Bagaimana caranya? Dengan cara menghargai pekerjaan atau kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para nelayan. Membelinya di mana? Di pasar tradisional ataupun di warung sayur. Para nelayan ini tidak usah perlu ke dataran tinggi untuk menikmati hangatnya teh, tapi dengan cara kita membelinya di warung sudah bisa. Di sini terjalin sebuah kerjasama untuk melengkapi kebutuhan masing-masing. Jadi sampai di sini pembelajaran pada hari ini. Untuk tugas, silakan kalian buka buku kalian halaman 97 nomor 3. Soalnya bacalah kembali teks tentang kegiatan ekonomi masyarakat di Desa Sukajaya halaman 96. Lalu tuliskan informasi penting yang kamu dapatkan dalam bentuk peta pikiran. Ya, masih ingat ya? Nanti kalau kalian lupa, boleh kalian ulang lagi tentang apa sih itu peta pikiran, bagaimana cara membuatnya. Nanti bisa kalian lihat ya. Oke, boleh kalian mundurkan lagi nanti videonya. Mungkin pembelajaran pada hari ini cukup sampai di sini. Bapak akhiri dengan mengucap ayat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.